Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan terus menerus diperbaharui, yang terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan itu tidak terlepas dari sebuah yang namanya pembaharuan. Hari lepas hari kita diperbaharui sedikit demi sedikit. Bahkan seorang teologi pernah berkata bahwa sebenarnya kehidupan orang Kristen atau perjalanan hidup seorang Kristen adalah proses di mana Allah berusaha menghancurkan satu persatu kehidupan kita yang lama. Artinya adalah bahwa di dalam proses pembaharuan ini atau hidup yang diperbaharui terus menerus, itu merupakan sebenarnya bahwa itu merupakan pekerjaan Allah, yang mana Allah sedang mendesain, bagaimana Allah sedang menetapkan tujuan kita untuk bisa mencapai kesempurnaan, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Oleh karena itu bahwa Allah tidak melepaskan kita sendiri untuk berjuang, tetapi terus dikatakan bahwa kita diperbaharui hari demi hari. Kita membaca bagian pertama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Nanti kita baca bergantian. Saya nanti baca ayat yang ganjil dan nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Dikatakan ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang terus diperbaharui, terus menerus diperbaharui. Kalau kita kembali melihat firman Tuhan yang kita baca, ada dua kata perintah yang tegas. Coba lanjut slide berikutnya. Yaitu matikanlah dan buanglah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau orang mau diperbaharui, kata firman Tuhan, kita ini sebagai ciptaan baru, sebagai bayi yang baru dilahirkan, ada sebuah proses pertumbuhan. Yang mana di dalam pertumbuhan ini kita perlu berjuang untuk mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Bukan saja yang terlihat, tetapi juga bahkan yang tersembunyi. Yang orang luar sana tidak tahu, cuma saya yang tahu. Itu harus dimatikan dan dibuang. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, hal-hal yang harus dimatikan menurut firman Tuhan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini berbicara tentang kehidupan seksual yang berlebihan. Orang yang masih tergantung di dalam kehidupan yang seperti itu, kata firman Tuhan, nggak usah dipelihara, harus segera dimatikan. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada latar belakang firman ini, ketika firman ini ditulis, di sana kita melihat satu kebudayaan yang menganggap sesuatu yang normal, sesuatu yang sah-sah saja, seseorang melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Dan itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang umum. Karena bagi mereka pada zaman itu adalah seks itu merupakan kebutuhan utama. Seperti kebutuhan makan dan minum, dan kemudian itu harus dipenuhi.
Tetapi ketika Rasul Paulus melihat situasi budaya yang pada saat itu kemudian berakar dan kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan, kemudian kebiasaan itu diakui di dalam masyarakat itu dan menjadi sah-sah saja, dan mereka tidak lagi melihat itu sebagai sebuah dosa. Kemudian Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa ketika dia melihat dari kacamata firman Tuhan, sekalipun itu diakui oleh bangsa itu sesuatu yang baik, sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi Rasul Paulus melihat situasi yang lain. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus mampu melihat ini sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yang harus segera dimatikan. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita terapkan pada zaman ini, ada begitu banyak mungkin kebiasaan, budaya yang kemudian menjadi sesuatu yang kita percayai secara umum, kemudian itu menjadi kebiasaan yang terus menerus, kemudian perkembangan kerangka berpikir kita terbentuk bahwa ini adalah sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang memang enggak dosa dan lain sebagainya. Karena semua orang toh melakukannya. Dan itu terjadi di budaya barat sana. Dianggap sah-sah saja. Ini adalah pemikiran modern, pemikiran terbuka. Orang bisa tidur satu rumah walaupun belum menikah dan lain sebagainya. Bukan hanya di luar negeri, bahkan begitu banyak budaya bagian timur atau dimanapun itu yang menganggap bahwa nggak apa-apa nggak menikah dulu, yang penting tinggal dulu satu rumah, adat selesai dulu dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nanti usulan menikah lain sebagainya itu urusan terakhir dan lain sebagainya. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kita, budaya apapun itu, jikalau kita melihat dari kacamata firman, itu bertentangan dengan firman Allah. Paulus katakan, matikanlah dan buanglah segala sesuatu dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi. Kemudian hal-hal yang perlu dibuang yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hal-hal itu harus dimatikan atau dibuang? Firman Tuhan tadi katakan bahwa hal-hal itu tersebut dianggap sebagai penyembahan berhala. Jadi kalau orang punya keinginan yang berlebih, firman Tuhan katakan ketika orang serakah, itu dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Artinya menduakan Tuhan. Ada keinginan-keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu yang lain, melebihi keinginan atau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau umat yang telah ditebusnya memiliki kehidupan atau mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Kristus atau kepada Tuhan. Dikatakan juga bahwa itu merupakan perbuatan orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang suka menyakiti hati Allah. Orang-orang yang suka mendukakan Roh Kudus. Orang-orang yang suka mengecewakan Allah. Saudara, kita mau diperbaharui terus menerus. Perjalanan Kristen bukan hanya sekedar berjalan di tempatnya terus berjalan. Tetapi jikalau kita mau berjalan, firman Tuhan kan katakan, matikanlah segala sesuatu dalam dirimu yang duniawi. Dan dikatakan juga di sana adalah dan mendatangkan murka Allah. Lanjut slide berikutnya. Kata matikanlah dan sekarang buanglah. Dan juga di sana ada kata menanggalkan. Ini merupakan sebuah perintah yang tegas, urgent atau darurat sekali, tidak boleh ditunda, dan juga bukan pilihan. Paulus katakan sekarang buanglah, nggak usah tunggu sampai tua. Mungkin kita berkata saya masih muda, masih banyak hal yang saya lakukan, masih menikmati hidup dan lain sebagainya. Masalah bertobat nanti aja kalau rambutnya udah putih. Rasul Paulus katakan tadi, kalau kita kembali melihat, ditegaskan di ayatnya yang
Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Waktunya adalah sekarang. Nggak boleh ditunda, waktunya adalah sekarang. Mungkin kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tetapi jikalau itu belum dibuang, firman Tuhan katakan waktunya adalah sekarang. Kalau kita mau diperbaharui, jangan tunda, waktunya adalah sekarang. Ini tegas, darurat dan harus segera dilakukan sekarang juga. Jika bukan sekarang, maka perbuatan-perbuatan ini akan membawa kita hidup dengan sia-sia. Orang yang terus hidup di dalam dosa, dia hidupnya akan merasa hampa, hidupnya akan sia-sia. Dan pada akhirnya, perbuatan-perbuatan ini akan membawa kita mati di dalam kekekalan. Jika bukan sekarang, ini akan terus menggiring kita, bukan untuk diperbaharui bertumbuh dalam Kristus, tetapi ini akan terus menggiring kita hari demi hari, sampai kita mati di dalam kekekalan. Makanya Rasul Paulus jelaskan, katakan dalam firman Tuhan ini, matikanlah dan buanglah segala sesuatu yang duniawi di dalam dirimu. Kapan waktunya? Sekarang. Tidak boleh ditunda. Harus dilakukan sekarang. Yang kedua, kita membuka ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat 11. Perhatikan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang kedua adalah, pahamilah bahwa kita semua menjalani proses yang sama menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta yang harus kelihatan harus lebih sopan daripada jemaat, yang harus lebih baik, tetapi saudara dan saya, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjalani proses yang sama. Dalam proses di mana kita diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus, tidak ada pengecualian, semua sama. Sekarang ada tagline yang cukup terkenal juga ya. Mungkin bukan udah lama sekali ya. Orang kaya mah bebas, gitu ya. Mau sombong ya bebas, namanya juga orang kaya. Mau berkata-kata kotor ya bebas, namanya juga orang kaya dan lain sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang juga kita berpikir, coba dilanjut slide berikutnya. Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa kemungkinan ini suku NDT mungkin lebih susah diubah dibanding orang Jawa, kan orang Jawa mungkin lebih lembut dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kita melihat, ya mesti ya bahasanya kasar kayak gitu, dia orang timur kok. Menganggap bahwa kesukuan itu sesuatu yang wajar jikalau orang itu berkata kasar. Ya wajar aja bahasanya kayak gitu, dia orang Medan kok. Kadang-kadang kita melihat dari tingkat pendidikannya. Kadang-kadang ada yang maki dan lain sebagainya, kita menganggap bahwa sesuatu yang wajar. Ya wajar saja, namanya juga anjene lulusan SD. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, bahwa proses diperbaharui hari demi hari, tidak memandang dia dari suku mana, golongan darahnya apa, tingkat pendidikannya apa, status sosialnya apa. Dikatakan di sini orang Yahudi, orang Yunani. Itu berbicara tentang Yahudi, berbicara tentang orang yang punya Taurat Tuhan, yang mereka mengerti firman Tuhan. Kemudian dikatakan orang barbar, orang skit, itu berbicara mewakili orang-orang yang kelakuannya terlalu amat biadab,
Bahkan dikatakan bahwa mereka bisa makan daging manusia dan lain sebagainya. Orang yang kasar dan lain sebagainya. Makanya sekarang orang bilang kalau bahasanya kasar, kelakuannya kasar, dikatakan dasar barbar dan lain sebagainya. Artinya Rasul Paulus katakan kalau mau berubah, mau diperbarui, nggak usah ngomong suku, nggak usah ngomong tingkat pendidikan, nggak usah ngomong jabatan, siapapun kita sama-sama menjalani satu proses yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Entah kita lahir dari suku yang amat kasar sekali, bahkan kita lahir dari suku yang makan daging manusia sekalipun. Kata firman Tuhan, coba lanjut slide berikutnya. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jikalau Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan kita, jikalau kita benar-benar ada di dalam Kristus, tidak ada satu karakter, tidak ada satu tabiat yang lama yang tidak dapat dihancurkan oleh Allah. Firman Tuhan saya tadi katakan, seorang teologi berkata bahwa proses perjalanan pertumbuhan kehidupan orang percaya berbicara bagaimana Allah berusaha menghancurkan satu demi satu setiap tabiat-tabiat lama kita. Entah dia golongan darah A, mungkin lebih keras dan lain sebagainya. Dia dari turunan si A dan si B, dia susah untuk diubah. Tabiatnya memang sudah begitu dari kecil dan lain sebagainya. Tetapi jikalau Kristus benar-benar ada di dalam hidupnya, jikalau dia benar-benar hidup di dalam Kristus, tidak ada sesuatu yang terlalu kasar, tidak ada sesuatu yang terlalu berat untuk diubah oleh Kristus. Maka saya katakan bahwa pahami bahwa kita semua menjalani proses yang sama, menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada orang kaya. Orang kaya mungkin di luar sana berkata, gak apa-apa orang kaya menikah lebih dari satu, istri 4 pun gak apa-apa. Toh orang kaya dia mampu. Yang penting bersikap adil. Bapak Ibu, ajaran-ajaran seperti itu tidak akan membawa kita diperbaharui menjadi orang yang hari demi hari masuk di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan selalu berbicara semua orang sama. Gak peduli uangmu banyak, uangmu sedikit, semua menjalani proses yang sama. Jangan karena kaya kemudian kita nikah lebih dari satu. Saya katakan tadi orang kaya mah bebas. Nikah lebih dari 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Bahkan ajaran-ajaran yang mungkin di luar sana lebih banyak menguntungkan pria. Di dunia boleh nikah lebih dari 1, istri 4, masuk surga dapat bidadari. Yang untung siapa? Yang laki-laki dong. Di dunia enak, di surga enak. Terus ada tulisan yang lain juga bahwa banyak penghuni neraka adalah semuanya wanita. Di dunia tersiksa, di surga tersiksa, masuk neraka lagi. Kira-kira yang enak siapa? Laki-laki. Tetapi firman Tuhan melihat, baik engkau laki-laki, baik engkau perempuan, kita sama-sama menjalani proses yang sama. Amin. Matikan. Kalau laki-laki marah, perempuan marah, sama-sama membuang kemarahan itu. Jika kita terikat dengan dosa, baik laki-laki maupun perempuan, dosa yang mungkin susah untuk dilepaskan. Firman Tuhan katakan sekarang waktunya untuk dilepaskan, untuk dibuang, dimatikan. Jadi tidak ada perbedaan. Mari kita sama-sama meyakini bahwa kita sama-sama memiliki proses yang sama. Jangan pernah menganggap bahwa orang lain mungkin bisa berubah karena masalahnya kecil. Masalah saya terlalu besar, jadi susah untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Kita sama-sama, dikatakan firman Tuhan tadi, juga kita sama-sama orang pilihan Allah. Kita sama-sama dikuduskan oleh Allah. Kita sama-sama dikasihi oleh Allah menjadi ciptaan yang baru. Kita juga sama-sama perlu berproses melalui kebenaran firman Allah. Kita sama-sama perlu membaca firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca firman Tuhan bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga. Yang membaca firman Tuhan bukan hanya orang kaya, tetapi orang yang tidak kaya pun harus baca firman Tuhan. Yang membaca firman Tuhan bukan hanya
Kira-kira yang lulusan SD, SMP, SMA. Tetapi bahkan yang profesor pun harus baca firman Tuhan. Kita sama-sama diperhadapkan pada persoalan yang sama. Supaya kebenaran firman Allah diterapkan. Jadi saudara, kita baca firman Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Kita perlu masalah. Kita perlu tantangan. Firman Tuhan tidak akan benar-benar diterapkan dalam kehidupan orang percaya jika dia tidak menghadapi masalah atau persoalan. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan, ketika kita diperhadapkan pada persoalan, saat itu kita diuji. Orang ini yang setiap minggu ke gereja, bagaimana dia menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah persoalan besar yang dihadapi. Ketika orang mulai ke dukun, percuma dia ke gereja setiap minggu. Padahal firman Tuhan terus dia dengar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita juga sama-sama memiliki Roh Kudus dalam diri kita yang menuntun kita dari kebenaran kepada seluruh kebenaran. Semua orang percaya memiliki Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memproduksi buah-buah roh, Roh Kudus yang terus membimbing, menuntun kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Lanjut slide berikutnya. Kita baca ayat firman Tuhan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Oleh tampilkan 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kemudian 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang ketiga, agar kita terus diperbaharui di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, yang kita baca tadi, yang ketiga adalah bentuk atau wujud manusia baru dapat terlihat. Jadi orang yang disebut sebagai ciptaan baru, lanjut slide berikutnya. Orang itu harus terlihat perubahan dalam hidupnya. Dikatakan firman Tuhan tadi ada satu kata yang mungkin dapat kita mengerti, yaitu kata kenakanlah. Kata kenakanlah ini di dalam bahasa aslinya memiliki tujuan supaya apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan itu dapat terlihat oleh orang lain. Wujud manusia baru di dalam diri kita. Minggu yang lalu Pak Sendi menyampaikan bahwa manusia baru berbicara bahwa kita menunjukkan sesuatu yang baru kepada orang lain. Artinya bahwa kalau kita mengenakan sesuatu mungkin ke pesta, kita pakai baju warnanya merah, celananya merah supaya apa? Dilihat oleh orang lain. Kita pakai mungkin anting emas kiri kanan supaya dilihat oleh orang lain. Kadang kita pakai cincin batu aki yang pada zaman batu aki yang besar-besar gitu. Kadang-kadang yang tangan di bawah diginikan. Supaya dilihat oleh orang lain. Sekarang di TV banyak ada pengacara yang kalau ngomong di TV gini. Soalnya kan penuh nih jari nih, ada cincin semua dan lain sebagainya. Apa tujuan dikenakan adalah supaya dilihat oleh orang lain. Nah, firman Tuhan juga berbicara hal yang sama kepada kita. Tadi kita sudah membaca di ayatnya yang ke-12 tadi kita membaca dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan lain-lain. Jadi wujud manusia baru ini bukan berusaha kita tunjuk-tunjukkan, tetapi wujud manusia baru itu secara alami terlihat oleh orang lain. Jadi terlihat oleh orang lain. Lanjut slide berikutnya. Sekali lagi alasannya adalah tadi kita baca firman Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang pilihannya.
Kita ini adalah orang-orang yang dikuduskannya. Dan kita ini adalah orang-orang yang dikasihinya. Jikalau tidak ada sesuatu yang lain yang secara alami dapat dilihat perubahan di dalam kehidupan kita, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang bukan pilihan Allah? Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang belum dikuduskan? Lalu apa bedanya orang-orang yang menerima kasih secara khusus di dalam Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menunjukkan secara alami bahwa setiap kita hari Minggu kita sering ke gereja, kita sering ikut persekutuan, kita sering ikut KKA, kita sering membaca firman Tuhan, kita sering berdoa, semua sarana-sarana yang ada itu harus membawa kita kepada sebuah pembaharuan wujud hidup baru yang dilihat oleh semua orang. Jadi kalau semua dilakukan tetapi hidupnya tidak ada perubahan, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Nah terus ngapain ikut ke gereja? Ngapain ikut KKA? Ngapain ikut doa dan puasa? Toh nggak ada buahnya. Karena kalau kita mau supaya kita diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus, harus ada perubahan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Harus ada bukti. Bahkan saya katakan, bahkan yang berbahasa roh, bahkan yang bernubuat, bahkan yang nangis-nangis di hadapan Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada bukti, tidak ada wujud hidup baru yang dapat ditunjukkan, semuanya akan menjadi sia-sia. Wujud hidup baru bukan hanya berbicara bahasa roh. Wujud hidup baru bukan hanya berbicara ketika ke gereja bertepuk tangan. Tapi wujud hidup baru berbicara tentang buah yang tidak dapat dimanipulasi oleh si jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahasa roh masih bisa dimanipulasi oleh si jahat. Nubuat masih bisa dimanipulasi. Bahkan saya katakan manifestasi roh atau firman Tuhan, bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat. Tetapi jikalau orang memiliki buah dari wujud hidup baru, penuh belas kasihan, penuh pengampunan, penuh kesabaran, penuh kasih, penuh sukacita, penuh ucapan syukur, iblis tidak dapat berbuat hal-hal, atau bahkan ini tidak dapat dimanipulasi oleh si jahat. Ini adalah sebuah perubahan wujud nyata yang dapat ditunjukkan oleh orang yang sudah terima Kristus, oleh orang yang sudah mengalami yang disebut sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Mari kita membuka ayat firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-19. Coba ditampilkan Matius 7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan, perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dua-dua. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya mau membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa ketika kita di gereja, sepertinya kita sudah berada mendekati sorga di dalam penyembahan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu tidak menunjukkan bahwa itu wujud dari manusia baru, sekalipun itu adalah bagian dari penyembahan Tuhan. Tetapi apapun yang kita lakukan ke gereja harus dapat terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan katakan, bahkan orang yang berkata, aku sudah menyembuhkan orang di dalam namamu, bahkan aku sudah melakukan mujizat di dalam namamu. Tetapi jikalau tidak memiliki buah yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, itu belum menunjukkan wujud nyata dari kehidupan baru. Tetapi jikalau dapat ditunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari buah-buah yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian di dalam gereja kita melakukan penyembahan yang luar biasa dan sebagainya, malaikat surga bersorak-sorak untuk saudara dan saya. Amin. Jadi tidak bisa berjalan satu sisi, tetapi di dalam maupun di luar harus berjalan bersama-sama. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara ini menjadi penting? Sekali lagi saya membaca, orang yang benar-benar berada dalam Kristus bagaikan benih yang sudah memiliki hidup, yang harus terus bertumbuh dan berbuah. Artinya bukan pilihan, tetapi harus bertumbuh dan berbuah. Jikalau tidak bertumbuh dan tidak berbuah, saudara, kita masih terperangkap kepada manusia lama. Kita masih terperangkap kepada kehidupan yang lama. Orang Kristen yang disebut sebagai manusia baru atau ciptaan baru, dia seperti benih yang harus bertumbuh dan berbuah. Lanjut slide berikutnya. Kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-7, poin yang terakhir. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang keempat adalah agar kita terus diperbaharui di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru. Kristus harus hidup dalam diri kita, dan Kristus harus menjadi alasan mengapa kita hidup. Amin. Jadi fokus hidup itu adalah Kristus. Coba ditampilkan slide berikutnya. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus, berbicara tentang Kristus, itu harus memerintah dalam hatimu. Dia katakan juga perkataan Kristus harus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebenarnya bahwa tanpa kita tidak sadari bahwa begitu banyak waktu yang kita buang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain kepada kita. Bahkan di tempat kerja kita bekerja atas perintah orang lain. Artinya bahwa sebenarnya hampir seluruh kehidupan kita habiskan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. Tetapi sekarang kita belajar bahwa seharusnya bahwa hidup kita juga harus lebih banyak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jikalau kita mau benar-benar mengalami pembaharuan, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, maka benar-benar kita ini berada di dalam Kristus. Minggu yang lalu juga pesan disampaikan yang sama. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah ada dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Lalu apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus? Apakah Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Lalu apakah benar bahwa alasan kita hidup karena Kristus? Maka ketika orang lain berkata di luar sana bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, saya protes. Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib, itulah alasan saya hidup. Itu alasan saya diselamatkan. Jadi ketika orang lain bilang bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu diserupakan, saya menjadi protes dan lain sebagainya. Karena saya tahu benar bahwa saya hari ini hidup karena Yesus yang mati disalibkan. Saya tahu benar bahwa hidup saya hari ini diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita buka ayat firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Filipi pasal pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 22. Lanjut ayat 21 ya. Karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita melihat Paulus memiliki buah yang luar biasa dalam Kristus. Karena bagi dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, dan alasan dia hidup karena Kristus. Jadi saudara, kalau kita mau memiliki buah yang sama seperti itu, kita mau diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus, maka kita yakinkan diri kita bahwa kita benar-benar ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam diri saya, dan alasan saya hidup karena Kristus. Lanjut slide berikutnya. Jika Kristus benar-benar hidup di dalam kita, maka ini yang terjadi. Ayat yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-15 sampai 17. Dikatakan sana bahwa kita menunjukkan bahwa kesatuan kita dengan Kristus. Bahwa kita dengan Kristus adalah satu. Kristus di dalamku dan aku di dalam Kristus. Jikalau hidup yang demikian kata firman Tuhan yang kita baca tadi, ini memberikan kepada kita kemampuan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Jadi kalau kita mampu, kalau kita menjadikan Kristus segala-galanya dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan apapun kata firman Tuhan, kita mampu bersyukur selalu. Yang slide berikutnya. Yang kedua, memberi kita hati yang rela melayani. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, di ayatnya yang ke 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya bahwa ketika Kristus benar-benar ada di dalam kita, ini memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani Tuhan dan hati yang suka menyembah Allah. Jikalau Kristus sudah ada, pasti kita ogah-ogahan melayani Tuhan. Kita ogah-ogahan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah jikalau Kristus ada dalam diri kita, segala perkataan dan perbuatan kita, nama Allah dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya teringat apa yang dikatakan oleh Pak Ari 2 minggu yang lalu. Bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan orang di dalam waktu sekejap.
Orang buta bisa melihat dalam waktu yang sekejap. Orang timpang bisa berjalan dalam waktu yang sekejap. Tetapi berbicara tentang pembaharuan karakter, tidak bisa berbicara dalam waktu yang sekejap. Tuhan sedang berproses kita. Hari demi hari, langkah demi langkah, detik demi detik, jam demi jam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hanya untuk mengubah manusia dari kehidupan lamanya untuk masuk kepada kehidupan yang disempurnakan. Oleh karena itu hari ini pun kalau kita sedang masih menyimpan hal-hal yang mungkin masih tersembunyi di dalam setiap pribadi kita. Firman Tuhan katakan tadi, sekaranglah waktunya. Gak usah tunda tahun depan, gak usah tunda sampai tua, rambut putih dan lain sebagainya. Sekaranglah waktunya. Matikanlah dan buanglah. Bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi semua orang percaya menjalani proses yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus sama-sama menunjukkan bentuk dan wujud hidup baru di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Kristus terus hidup. Dan biarlah Kristus juga menjadi alasan kita hidup. Sekali lagi ayat yang terakhir firman Tuhan sebelum kita akan menutup firman Tuhan ini. 2 Korintus ayat 15, ayat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Kristus mati untuk saya, Kristus bangkit untuk saya, dan Kristus naik ke surga untuk saya. Jikalau saya tahu bahwa semuanya tentang saya, jikalau saya tahu bahwa semuanya apapun yang Allah lakukan di tengah-tengah dunia, bahkan mati di atas kayu salib, semua berbicara tentang saya, maka firman Tuhan katakan bahwa semua orang yang menerima anugerah itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari pemain musik